Berbicara tentang rezeki, seringkali kita menganggap yang disebut rezeki itu adalah harta. Padahal tidak demikian. Rezeki itu sangat luas. Bisa berupa harta, bisa berupa kesehatan, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa kenikmatan lainnya, bisa termasuk kita sedang melaksanakan sholat tahajud. Melaksanakan sholat tahajud itu juga bagian daripada rezeki. Dan Allah berfirman sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi, yang artinya, dan tidak ada binatang melampah di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi jelas rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan semua makhluknya diberi rezeki. Bahkan hewan melata pun yang tempatnya nyelempit itu Allah juga tahu tempatnya bagaimana memberikan rezeki atau makanan baginya. Apalagi kita sebagai insan, apa Allah yang sangat istimewakan, diberi akal, diberi pikiran. Pastinya kita tidak boleh selalu mengeluh dalam hal rezeki. Kita harus senantiasa meminta kepada Allah, bekerja sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Dan kita tahu di antara penyebab datangnya rezeki adalah yang pertama itu karena kita bertakwa kepada Allah, karena ketakwaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, atau langkah kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, atau pada ayat 3 penghujung ayatnya itu. Kemudian kita yang kedua adalah memperbanyak istighfar, dan amal soleh. Sebagaimana hadis dari Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian juga rezeki bisa karena menjalin silaturahim dan menolong sesamanya. Sebagaimana hadis dari Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kemudian yang ketiga adalah kita bersyukur sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang sudah sangat terkenal dalam khutbah dari ungkapan, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangatlah pedih. Jadi itu kunci kita mendapatkan rezeki. Yang pertama, kita bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kita banyak beristighfar, amal soleh, dan kita bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah. Kalau sudah berbicara bersyukur, termasuk kita memberikan sedekah, kita beramal, kita menggunakan rezeki untuk kebaikan, itu bagian daripada bersyukur, dan kita beramal akan ditambahkan pula rezeki itu oleh Allah, tidak mengurangi harta kita. Kemudian mari kita lihat bentuk-bentuk rezeki yang seringkali kita kurang mensyukurnya, dianggap itu suatu kewajaran dalam hidup. Pertama, rezeki ilmu. Dalam sebuah hadis riwayat oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan tentang rezeki ilmu dan harta, bahwasanya keadaan manusia di dunia ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah seorang hamba yang Allah karuniai ilmu dan harta, lalu ia bertakwa kepada Rabb-Nya, dalam keduanya menyambung tali silaturahim dan mengetahui hak Allah padanya, maka dia berada di derajat yang paling tinggi. Jadi diberi ilmu, dikaruniai harta, justru kedekatannya kepada Allah dan saling bersilaturahim. Inilah kesempurnaan sebuah rezeki, yang golongan yang pertama.
Kemudian golongan yang kedua, seorang hamba yang Allah beri ilmu tetapi tidak diberi harta, hanya diberi ilmu tidak diberi harta. Namun ia berkata dengan niat yang jujur, seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan berbuat seperti si fulan, maka keduanya sama. Jadi diberi ilmu tidak diberi harta, tapi dia dengan jujur mengatakan andaikan aku diberi harta banyak akan berbuat baik seperti si fulan dengan harta itu, maka akan mendapatkan pahala yang sama. Kemudian yang golongan yang ketiga adalah seorang hamba yang Allah beri harta namun tidak diberi ilmu. Ia menghamburkan hartanya tanpa ilmu, mengikuti hawa nafsunya, sombong dan tidak memperhatikan hak Allah, maka dia di derajat paling rendah. Dia itu oleh Allah diberi harta, tidak diberi ilmu, hartanya hanya untuk mengumbar syahwat dengan kesombongannya, tidak memperhatikan syariat Islam yang syariat yang diberlakukan oleh Allah, maka inilah orang yang paling rendah derajatnya. Barangkali mungkin hartanya digunakan untuk mau-mau dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah seorang hamba yang tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta. Lalu ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku akan berbuat seperti si fulan yang buruk amalnya, maka dosanya sama. Sudah enggak diberi harta, enggak diberi ilmu, angan-angannya aku lain dikai sing aku tak niru si fulan sing seneng-seneng kaya iku ngumbar nafsunya, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama. Rasulullah SAW bersabda, kita supaya berdoa, ya Allah berilah manfaat dengan ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan karuniakanlah kepadaku ilmu yang berguna bagiku. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian rezeki yang kedua adalah melakukan ibadah. Diriwayatkan oleh At-Tahawi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang orang bergadang setelah sholat Isya, dan dia berkata, pulanglah kalian, mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kalian berupa sholat malam atau tahajud. Maksudnya disuruh pulang, segera tidur cepat agar tidak telat bangun dan mampu melaksanakan sholat tahajud. Jadi kita bisa melaksanakan sholat tahajud itu juga bagian daripada rezeki, karena tidak semuanya bisa melaksanakan. Walaupun lihat sepak bola mampu malam suntuk, tapi untuk melaksanakan sholat tahajud belum tentu mampu. Ringan bagi orang beriman, amat sangat berat bagi orang yang kurang beriman. Sholat tahajud. Yang ketiga, kesabaran adalah rezeki. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Muttafaqun alaih. Yang keempat, teman yang soleh adalah rezeki. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Al-Qomah berkata, aku datang ke Syam sebagai orang asing. Aku masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat. Lalu aku berdoa, ya Allah, karuniakan kepadaku teman yang soleh. Maka Allah memberiku Abu Darda oleh Allah. Atas doanya itulah sehingga hadir sahabat Rasul Abu Darda. Itu juga bagian rezeki. Jadi kita ketemu orang soleh di mana saja itu bagian daripada rezeki, karena kita kumpul orang soleh, insya Allah kesolehan akan bisa kita tiru dan menular pada diri kita. Yang kelima, lupa saat puasa dan tetap sah itu adalah rezeki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lupa saat berpuasa lalu makan atau minum,
hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena Allah lah yang memberinya makan dan minum. Muttafaqun alaih. Yang keenam adalah anak adalah rezeki, suami adalah rezeki, istri adalah rezeki, serta keluarga secara umum adalah rezeki, keharmonisan di dalam rumah tangga adalah rezeki. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya lalu mengucapkan dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang engkau rezekikan kepada kami. Maka jika ditakdirkan memiliki anak, setan tidak akan membahayakannya. Hadis surat Muslim. Rezeki itu berada di sisi Allah sebagaimana firman-Nya. Fabtahu indallahi rizqa. Carilah rezeki di sisi Allah. Al-Ankabut ayat 7. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi kokoh. Al-Dzariyat ayat 58. Jadi kalau kita sudah memahami berbagai macam rezeki ini, maka kita jangan mempersempit wawasan kita. Kalau kita nggak punya uang, berarti kita nggak ada rezeki. Jangan. Jadi rezeki itu adalah sebuah kehidupan yang komprehensif dalam diri kita. Mungkin uangnya pas-pasan, tapi kesehatan kita sampai umur hampir 70 tetap sehat, itu Allah juga memberikan rezeki. Diberi rezeki harta banyak, tapi kencing manis melekat, kolesterol melekat, macam-macam melekat, berarti rezeki hartanya hanya untuk menyembuhkan. Jadi itulah apa yang diberikan Allah pada diri kita, itu kita bersyukur akan kenikmatan senantiasa tercurah kepada kita disertai dengan hidayah dan rahmat rahimnya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.